dia masih bertahan di PNS ini, dia juga mengakui Ustaz bahwa untuk sampai pada titik jabatannya sekarang itu, kita ini pencuri katanya, pencuri uang negara untuk menutupi misalnya Ustaz ketika pemeriksaan itu memberikan uang kepada tim pemeriksa Ustaz. Bagaimana pilihannya? Apakah bertahan di dunia itu, ataukah sebaiknya harus resign? Jika memang harus berkali-kali berlumur dengan dosa, penipuan, sogok, ya ngasih amplop, ya kita bisa mengukur. Kira-kira kalau ini saya lakukan tiap hari, seberapa dosa yang akan dia dapatkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sekarang posisi Ana masih sebagai staf Ustaz. Nah, Namun Ana sering dilibatkan oleh atasan Ana dalam hal keuangan Ustaz. Bahkan Ana pernah minta nasihat sama beliau bahwa sebenarnya gimana untuk dunia birokrasi ini Ustaz. Nah jadi beliau menyampaikan pengalamannya Ustaz bahwa dia masih bertahan di PNS ini biar lebih bermanfaat untuk banyak orang Ustaz. Masya Allah. Namun dia juga mengakui Ustaz bahwa untuk sampai pada titik jabatannya sekarang itu, ya kita ini pencuri katanya, pencuri uang negara, yang itu untuk menutupi misalnya Ustaz ketika pemeriksaan itu memberikan uang kepada tim pemeriksa Ustaz. Setiap hearing ke dewan Ustaz untuk dapat anggaran juga pasti kasih uang Ustaz. Jadi beliau memang bimbang juga Ustaz antara untuk lanjut di PNS atau resign Ustaz. Tapi beliau memantapkan hati untuk tetap lanjut di PNS agar lebih banyak bermanfaat untuk orang Ustaz. Tapi dari sisi syariatnya seperti apa itu Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Memang kalau kita membahas masalah seperti ini Pak ya, ibarat apa ya, lautan yang tidak bertepi. Karena tidak hanya fokus pada satu titik, ternyata itu juga menyebar ke beberapa titik yang lain. Kita bahas di kasus A, ternyata punya sangkutan dengan kasus B, punya sangkutan dengan kasus C, dan begitu seterusnya. Sehingga saya sendiri memahami ya, berat untuk hijrah ketika orang sudah berada di dalam. Apalagi harus berhadapan dengan banyak konsekuensi. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan Anda bisa mengukur berapa kira-kira pertimbangan antara nilai manfaat dengan madarat. Jika atasan Anda berada di satu posisi dan beliau punya komitmen, saya akan memudahkan masyarakat, memberikan banyak manfaat ke masyarakat. Dan komitmen ini harus dibuktikan. Berjanji di hadapan Allah untuk melakukan seperti itu dengan rela bertahan di dunia yang haram. Berarti resiko dia adalah kalau sampai dia tidak wujudkan komitmen itu, ternyata buktinya nggak ada. Ada orang membutuhkan, nggak dia kasih. Tetap sebagaimana SOP yang berlaku dan bisa jadi ditambah semakin menyulitkan. Kita tidak tahu seperti apa realitanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan apa yang beliau harapkan. Namun kalau itu terjadi, bagaimana pilihannya? Apakah bertahan di dunia itu, ataukah sebaiknya harus resign? Jika memang harus berkali-kali berlumur dengan dosa, penipuan, sogok, ya ngasih amplop, dan seterusnya, ya kita bisa mengukur. Kira-kira kalau ini saya lakukan tiap hari, seberapa dosa yang akan dia dapatkan? Dengan amal yang dia kerjakan, yang belum tentu kita tidak tahu ya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Karena nggak ada manusia yang bisa memastikan apakah amalnya diterima oleh Allah ataukah tidak. Sehingga dengan pertimbangan ini barangkali ya perlu apa ya? Untuk resign perlu dipertimbangkan. Sehingga mungkin beliau akan lebih tenang dan seterusnya. Ada salah satu teman yang bercerita orang tuanya sebagai ASN juga. Dan cukup senior, potensi untuk naik cepat. Tapi sengaja nggak mau bermain di dunia itu. Akhirnya apa? Karena nggak mau bermain di dunia itu, kenaikan jabatannya jadi lambat. Tapi beliau menikmati, nggak apa-apa, di sini saja saya.
Karena makin ke atas, makin berbahaya. Makin ke atas, kata beliau ya, saya makin beresiko. Sudahlah, di bagian staf saja tidak apa-apa. Teman satu angkatannya, Masya Allah ya, sudah di atas semua. Usianya sudah 50 tahun ke atas ya. Teman satu angkatannya sudah berada di posisi penentu kebijakan. Tapi beliau ngambil di bagian bawah saja, daripada ke atas yang anginnya makin kencang. Sehingga milih berada di bawah, ya, bekerja sesuai dengan kemampuannya, dilakukan secara profesional, dapat gaji yang terukur, kalau ada remunerasi ya diterima, selama itu sesuai dengan perundangan yang berlaku, peraturan yang berlaku, sehingga beliau tidak punya keinginan untuk mengejar jabatan. Dan kata beliau, ya kalau mau naik ke atas ya harus berani main kayak gini. Kalau dia nggak berani main seperti ini, yang nggak bisa naik ke atas. Jadi sebagai nasihat bagi teman-teman yang ada di dunia ASN ya, buku ini bukan ingin mengajak kepada masyarakat teman-teman yang ada di ASN untuk resign, jangan. Tidak ada maksud bagi saya untuk mengajak Anda resign, meninggalkan dunia ASN. Karena pada asalnya ini pekerjaan yang halal. Silahkan ditekuni dengan baik. Namun buku ini kami ingin mengajak, mari bersama-sama kita selamatkan agama kita. Dalam arti jangan dikotori dengan hal-hal yang haram. Dan yang kedua, selanjutnya adalah menyelamatkan keuangan negara. Sehingga jangan sampai keuangan negara itu ya, duit diabul-abul ya. Harta negara, keuangan negara diberlakukan yang tidak semestinya. Nilainya gede, tapi ternyata nggak karuan penggunaannya. Dinikmati oleh sebagian orang. Padahal itu hakikatnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan kalau Anda berada di posisi yang relatif aman, tidak bersinggungan dengan hal yang bermasalah, sudahlah nggak perlu untuk terlalu dongak ke atas. Jangan Anda lihat ke atas yang barangkali pendapatannya lebih gede, lebih cepat dalam memiliki harta, tapi ternyata punya resiko yang lebih besar. Semoga dengan ini Allah kasih kita qanaah. Dan kalau orang sudah punya sifat qanaah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, orang yang memiliki sifat qanaah, ya, maka fa anta wa malikud dunya sawa. Idza ma kunta dha qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya sifat qanaah, maka kamu dengan raja dunia itu sama saja. Karena kuncinya di qanaah. Tapi kalau orang tidak punya sifat qanaah, Allah taruh fakir ada di hadapan matanya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa fakirnya ada di hadapan matanya. Maka dia akan selalu merasa butuh, merasa kurang. Dan selamanya dia akan seperti itu. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, ini pertanyaan. Saya ASN dan qadarullah terjerumus ke dalam perintah di buka usaha. Bisa diulang Bapak? Qadarullah. Maaf Pak. Kurang jelas. Terjerumus ke dalam riba Terjerumus ke dalam riba. untuk buka usaha. Utang usaha. Nah, karena mudahnya berutang menggunakan SK. Nah, setelah itu saya bertobat, Ustaz, dan berusaha untuk segera melunasinya. Nah, belum lama ini saya kembali mendapat tawaran kredit di bank yang sama, tapi dengan cicilan yang lebih murah karena suka bunga turun. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh saya mengambil untuk meringankan angsuran dengan tenor yang sisa ini, Pak Ustaz? Maksudnya untuk meringankan cicilan riba ini. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Afikum barakallah. Baik, jazakallah. Pada saat orang itu bertobat, maka disyariatkan untuk meninggalkan semuanya. Ya. Disyariatkan untuk meninggalkan semuanya. Sehingga tidak boleh meninggalkan maksiat dengan maksiat yang baru. Karena kita tidak boleh menyiram air kencing dengan menggunakan air kencing. Menyiram najis dengan najis, ya tetap najis. Sehingga di sini, misalnya di meja ini, ada benda najis. Lalu saya bersihkan dengan lap yang saya basahi dengan cairan najis. Bisa jadi najis yang pertama terangkat, tapi tergantikan dengan najis yang kedua. Terus, apa manfaatnya? Oh, sama-sama maksiat. Riba besar maupun kecil adalah riba. Sehingga kalaupun Anda mendapatkan tenor yang lebih mahal ya, karena suku bunganya gede,
pada saat pinjaman yang pertama, lalu sekarang mendapatkan tawaran pinjaman yang kedua dengan tenor yang lebih kecil, suku bunganya turun, sebab Bapak dianggap sebagai nasabah yang baik hati. Nasabah yang disiplin, rutin memberikan cicilan, sehingga itu menguntungkan bagi pihak bank. Agar tertarik untuk utang lagi, maka Bapak ditawari dengan harga yang lebih murah. Dan saya yakin kalau Anda ngambil, nanti akan ada penawaran yang ketiga dengan lebih murah lagi. Dalam pikiran kita, oh ini kan bisa meringankan cicilan yang kedua. Nah, gitu kan? Nanti cicilan yang kedua ditutupi dengan yang ketiga. Cicilan yang ketiga ditutupi dengan yang keempat. Sehingga irtatama fir riba, tsumma irtatam, tsumma irtatam. Terjerumus ke dalam riba, semakin terjerumus, semakin terjerumus. Bisakah kita memastikan bahwasanya utang itu akan lunas lebih cepat? Bisakah kita memastikan bahwasanya utang itu akan bisa kita tutup dengan disiplin? Kita nggak bisa memastikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja kemudian menghapus harta yang didapatkan oleh seseorang dengan cara yang bermasalah itu. Sehingga bisa jadi pada saat menerima uang banyak begitu, lalu Anda gunakan untuk nutup utang yang pertama, tapi kan masih punya utang yang kedua ya. Kemudian Anda gunakan untuk usaha, lalu usaha itu gagal bangkrut. Anda punya utang lagi. Beban utang semakin banyak, bank kan punya prinsip ya. Kalau sampai telat dari waktu yang ditetapkan, maka ada compound interest, bunga berbunga. Sehingga ketika terjadi bunga berbunga, yang awalnya cuma 6%, mungkin sekarang jadi 8%. Naik lagi jadi 10%. Dan begitu seterusnya. Dan banyak orang yang mengalami seperti itu, sehingga dia terlilit utang yang aslinya cuma sedikit jadi sangat gede. Nah, kami berharap agar seperti ini tidak terjadi kepada siapapun. Ya. Maka saya sarankan tawaran itu tolong ditolak. Dan sebagai solusi, di sisa cicilan, silahkan Bapak cari misalnya teman dekat atau siapa yang kira-kira bisa membantu utang ke beliau tanpa bunga. Ya. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, Anda utang tanpa bunga, gunakan untuk menutupi utang. Insya Allah itu yang lebih bagus. Wallahu a'lam.